Pernahkah kamu merasa hidupmu begitu padat tapi hampa? Seolah tiap harimu penuh aktivitas, tapi jiwamu justru kosong. Bangun pagi, buru-buru bersiap, masuk kerja atau kelas, balas notifikasi, selesaikan tugas, scroll TikTok, lalu tidur. Dan esoknya, terulang lagi. Kita menyebut ini sebagai kehidupan. Tapi diam-diam, banyak dari kita tidak tahu lagi untuk apa kita hidup. Dulu, aku pikir itu hal biasa. Aku pikir semua orang memang harus menjalani hidup seperti ini. Tapi, makin ke sini, aku mulai bertanya, kapan terakhir kali aku melakukan sesuatu karena benar-benar aku yang menginginkannya? Sebagian besar dari kita tumbuh dalam sistem yang tidak pernah mengajarkan bagaimana caranya mengenal diri. Kita diajarkan cara menghitung luas bangun ruang, menghafal teori sel, dan menyebutkan 7 keajaiban dunia. Tapi tidak pernah diajarkan apa yang sebenarnya aku nilai penting, apa yang membuatku bahagia, apa tujuan hidupku selain hanya berhasil menurut standar orang lain. Carl Jung menyebut hal ini sebagai the undiscovered self. Manusia modern, katanya, hidup dalam pencapaian, tapi kehilangan pusat dirinya. Ia sibuk membangun citra, tapi lupa membangun kesadaran diri. Dan mungkin itulah yang sedang terjadi pada kita. Kita dikelilingi oleh algoritma yang terus memberitahu kita siapa yang paling cantik, siapa yang paling kaya, siapa yang paling produktif. Tanpa sadar, kita menyesuaikan diri dengan standar-standar itu, lalu mulai membandingkan hidup kita dengan kehidupan yang bahkan tidak nyata, karena hidup orang di media sosial seringkali hanya kulitnya saja. Tapi, lebih dari sekadar membandingkan, kita mulai menyesuaikan diri. Kita mengubah cara bicara, cara berpakaian, bahkan mimpi-mimpi kita, agar cukup baik di mata orang lain. Lama-kelamaan, kita tidak lagi tahu apakah keputusan kita benar-benar milik kita, atau hanya respons dari tekanan lingkungan. Aku punya teman, namanya Dina. Sejak kecil, dia selalu juara kelas. Dia kuliah di jurusan yang menjanjikan, bekerja di perusahaan yang katanya top tier, dan kini punya rumah yang bagus di usia 30. Tapi, suatu malam, dia berkata padaku, "Kadang aku berharap semua ini bisa aku ulang dari awal. Aku ingin tahu, kalau sejak awal nggak ada yang mengarahkan aku, apa ya yang akan kupilih?" Ucapan itu sederhana, tapi sangat menghantamku. Betapa banyak orang terlihat berhasil, tapi hidupnya dijalani dengan rasa hampa. Karena dari awal, hidupnya bukan miliknya sendiri. Dan mungkin kamu pun pernah merasa begitu. Psikologi modern menyebut ini sebagai alienasi eksistensial, di mana manusia kehilangan relasi otentik dengan dirinya sendiri. Erich Fromm menyebutnya sebagai manusia modern yang kesepian, bukan karena ia tidak punya teman, tapi karena ia terasing dari jati dirinya sendiri. Lalu, apa solusinya? Jawabannya bukan dengan traveling ke luar negeri, bukan pula dengan ikut workshop motivasi ratusan ribu. Solusinya dimulai dari satu langkah kecil, berhenti dan bertanya. Bukan bertanya kepada Google, tapi bertanya kepada dirimu sendiri. Pertanyaan seperti, apa momen paling menyakitkan yang pernah aku alami? Dan apa maknanya? Apa hal yang membuatku marah? Mengapa itu penting bagiku? Kalau hidupku hanya tersisa 5 tahun, aku ingin mengisinya dengan apa? Itu bukan pertanyaan receh. Itu pertanyaan yang bisa membuka pintu menuju pengenalan diri yang sejati. Tapi, kita jarang sekali menanyakannya. Karena terlalu sibuk mengejar validasi. Karena terlalu takut jika jawaban-jawabannya justru tak sesuai harapan orang lain. Islam pun mengajarkan refleksi sebagai bagian penting dari iman. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali menyuruh kita untuk afala tatafakkarun. Tidakkah kalian berpikir? Bahkan, dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." Ini bukan cuma perintah untuk merenung tentang dosa, tapi perintah untuk merenung tentang perjalanan hidup.
Apa yang sedang aku bangun? Untuk siapa aku hidup? Dan siapa diriku sebenarnya? Aku tahu, sebagian dari kita takut dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Takut menemukan bahwa kita selama ini hidup dalam topeng. Tapi, justru dari ketakutan itu, kesadaran muncul. Dan kesadaran adalah awal dari kebebasan. Kalau kamu pernah merasa tidak kenal dengan dirimu sendiri, percayalah, itu bukan kelemahan. Justru, itu tanda bahwa kamu sedang bangun dari tidur panjang. Kamu sedang keluar dari autopilot. Dan sekarang, kamu punya pilihan untuk mengarahkan hidupmu ke arah yang lebih sejati. Bukan berarti setelah ini semuanya jadi jelas. Tidak, pengenalan diri adalah perjalanan seumur hidup. Kamu akan menemukan luka-luka lama yang belum sembuh. Kamu akan sadar betapa banyak hal yang kamu ikuti tanpa berpikir panjang. Tapi kamu juga akan menemukan cahaya kecil, hal-hal yang ternyata memang kamu cintai sejak lama, tapi terkubur oleh ekspektasi. Mungkin itu menulis, mungkin bercocok tanam, mungkin membantu orang, atau mungkin hanya sesederhana duduk diam, menyimak alam, dan merasa cukup. Aku ingin mengajakmu mencoba satu hal kecil. Malam ini, sebelum tidur, ambil waktu 10 menit. Matikan ponsel, ambil buku catatan, lalu tulis, siapa aku ketika tak ada yang menilai. Tulis tanpa filter, tanpa harus sempurna. Biarkan kalimatmu mengalir. Karena terkadang, kita tidak perlu jawaban yang instan. Kita hanya butuh ruang untuk mendengar suara hati kita sendiri yang selama ini terkubur oleh kebisingan dunia. Mengenal diri bukan tren, ia adalah fondasi. Karena hidup yang tidak dijalani dengan kesadaran hanya akan jadi pengulangan dari kehidupan orang lain. Dan hidup seperti itu bukan hidup yang layak dijalani. Jangan tunggu sampai semuanya runtuh. Mulailah hari ini, karena dirimu terlalu berharga untuk diabaikan. Dan jika suatu hari kamu tersesat lagi, kembali saja ke pertanyaan itu. Siapa aku jika tidak ada yang menyuruhku menjadi siapa-siapa? Itulah awal dari perjalanan yang sebenarnya.